Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang ada di PPT, yaitu berjudul pengelolaan pupuk kotoran sapi di suatu desa. Yang pertama itu di situ ada analisis situasi, yang dimana analisis situasi itu yang telah dilaksanakan dan bertujuan untuk mengumpulkan suatu informasi yang mencakup jenis dan bentuk kegiatan. Setelah itu di situ saya akan melakukan suatu observasi dan melangsungkan wawancara terhadap warga desa di situ yang bernama Ibu Eno yang memiliki tempat pengelolaan kotoran sapi, dan di situ saya akan melakukan dialog dengan yang terlibat, yaitu Ibu Eno. Selanjutnya yaitu di situ terdapat profil lembaga, yang dimana profil lembaga itu terdapat alamatnya di Kualo Kerinci, kode posnya Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kota Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau, status di negeri, waktu penyelenggaraan itu Jumat, Sabtu, dan Minggu, jenjang pendidikan tamatan SMA atau SMK, akreditas minimal B+. Kedua itu Kota Pangkalan Kerinci. Pangkalan Kerinci adalah ibu kota Kabupaten Pelalawan Riau. Kecamatan ini memiliki potensi pengembangan karena terletak di jalan raya lintas Sumatera. Pengembangan dan peningkatan pembuatan pupuk organik kotoran sapi. Pengembangan pupuk organik pada tahap awal memang diperlukan karena pemanfaatan pupuk organik semakin menurunnya nilai produktivitas pemanfaatan pupuk kimia. Namun, dalam memberikan subsidi pupuk organik perlu mempertimbangkan struktur industri tanpa menggunakan kinerja produksi produsen pupuk kimia skala besar. Maka perlu dicurangi subsidi untuk mendorong percepatan penggunaan pupuk organik. Sementara pengembangan pupuk organik non-komersial untuk mendapatkan dukungan yang intensif meliputi penyuluhan, pendampingan, dan lain-lain. D. Identifikasi dan perumusan masalah. Yang pertama, dalam pelaksanaannya membutuhkan dana. Yang kedua, di dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa yang tidak bekerja sama. Yang ketiga, belum memiliki pabrik khusus atau belum memiliki tempat. Yang keempat, fasilitas yang kurang memadai. Rumusan masalahnya, yang pertama, apakah masyarakat desa menyetujui dengan adanya pembuatan pupuk kotoran sapi? Yang kedua, apakah peralatan atau fasilitas untuk pembuatannya sudah memadai? Yang ketiga, mengapa sebagian para anggota ada yang kurang dalam bekerja sama? Tujuannya adalah mengurangi pemakaian pupuk anorganik dan memberikan pelatihan serta praktek pembuatan pupuk organik dari kotoran ternak sapi di Desa Kualo. Pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak sapi telah mengalami proses pelapukan. Selama ini, petani juga mengandalkan pupuk kimia secara berkepanjangan. Pupuk kimia biasanya menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tanah. Selain itu, biayanya juga relatif mahal. Maka dari itu, saya memberikan suatu inovasi kepada para petani agar tidak lagi menggunakan pupuk kimia. Dan hasil pupuk dari kotoran sapi dapat diaplikasikan pada lahan dan dapat diperjualbelikan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. F. Manfaat. Limbah peternakan sapi dapat dimanfaatkan sebagai sumber pupuk tanaman pertanian, dan di sisi lain limbah pertanian dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan ternak. Sementara dari kegiatan pertanian akan memberikan pula sisa-sisa produksi yang dapat digunakan kembali sebagai pakan ternak. Di samping adanya hijauan makanan ternak yang ditanam, sistem pertanian terpadu adalah suatu sistem pertanian yang dicirikan oleh keterkaitan yang erat antara komponen tanaman dan ternak dalam suatu kegiatan usaha tani atau dalam suatu wilayah. Keberhasilannya
akan mengaplikasikan integrasi subsektor peternakan dan tanaman pertanian, sangat bergantung kepada pengetahuan pertanian serta penggunaan, penguasaan, dan penerapan teknologi. G. Sasaran. Yang pertama di situ kelompok tani, yang kedua warga desa. H. Kajian teori. Yang pertama pupuk kotoran sapi. Kompos merupakan pupuk organik yang berasal dari sisa tanaman dan kotoran hewan yang telah mengalami proses dekomposisi atau pelapukan. Bahan pembuatan pupuk kompos pada umumnya menggunakan kotoran sapi. Keunggulan pupuk kompos ini adalah ramah lingkungan, dapat meningkatkan pendapatan peternak, dan dapat meningkatkan kesuburan tanah dengan memperbaiki kerusakan fisik tanah akibat penggunaan pupuk organik secara berlebihan. Di dalam kotoran sapi menjadi pupuk kandang atau pupuk organik yang dapat melestarikan kesuburan tanah, juga dapat meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi limbah peternakan pada usaha penggemukan sapi. Kotoran sapi juga harus menjadi faktor penyebab lain, yaitu salah satunya pupuk kandang atau pupuk organik. Yang kedua itu inovasi. Inovasi adalah suatu perubahan yang berupa ide, gagasan, praktek, dan objek atau benda yang sifatnya spesifik, disengaja melalui program yang terencana dan dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sebuah inovasi juga dapat dikatakan berhasil apabila penciptaan dan pelaksanaan proses produk, jasa, dan metode yang baru dapat menghasilkan perbaikan kualitas hasil yang efektif dan efisien. I. Metode penerapan. Metodenya yaitu wawancara dan kunjungan lapangan, pendekatannya pengelola dan tutor, strateginya kursus dan pemahaman andragogi. J. Lokasi dan tempat. Lokasinya itu di Desa Kualo, Kerinci, dan rumah warga. Yang terakhir itu K. Susunan organisasi. Yang pertama di situ terdapat warga pengelolaan pupuk organik kotoran sapi. Yang kedua juga terdapat tutor.